Pemirsa, untuk meredakan kekhawatiran dan kepanikan masyarakat akan wabah COVID-19, Kominfo mengidentifikasi 158 hoaks terkait penyebaran virus corona yang banyak beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Apa saja hoaks dan langkah yang diambil Kominfo bagi para pembuat dan penyebar hoaks ini? Mari kita cek faktanya bersama dengan rekan Ami Ardini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Memang benar sekali pemirsa kalau kita lihat bahwa tidak hanya virus SARS-CoV-2 yang terlihat agresif menginfeksi berbagai negara di dunia, tetapi berita bohong atau hoax ini juga tidak kalah agresifnya muncul di ponsel pintar kita. Bahkan tanggal 3 Maret 2020 Kominfo mengatakan bahwa mereka sudah men-take down 158 hoax terkait wabah virus corona. Nah, berita atau informasi yang disebarkan juga beragam, mulai dari yang agak masuk akal sampai dengan yang benar-benar di luar logika berpikir. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa di antaranya. Ini dari yang banyak beredar di aplikasi WhatsApp, utamanya di grup WhatsApp. Yang ini yang pertama adalah beredar pesan berantai ini mengenai virus corona yang katanya bisa mati pada suhu 26 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, dalam narasi yang dibangun ini dijelaskan bahwa virus ini katanya akan hilang sepenuhnya saat terkena sinar matahari. Nah, setelah ditelusuri ternyata pernyataan ini adalah tidak benar atau ini adalah ada disinformasi di sini. Kenapa? Karena menurut keterangan dari Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular Eijkman Herawati Sudoyo, ini katanya bahwa sampai saat dengan ini belum ada penelitian mengenai hal ini. Dan dia juga meragukan apabila dikatakan virus ini akan hilang jika terkena sinar matahari. Nah, yang paling gampang adalah kita ingat pemirsa bahwa suhu di Indonesia ini hanya berkisar sekitar 30 sampai dengan 35 derajat, tidak sampai dengan 56 derajat Celcius. Walaupun dikatakan bahwa suhu ini menurut lembaga Eijkman ini virus ini bisa mati di suhu sekitar 50 derajat Celcius, tapi ini juga masih diragukan. Bahkan WHO ini juga menjelaskan bahwa lampu sinar ultraviolet sekalipun tidak mampu untuk membunuh virus corona. Lalu berikutnya kita lihat setelah hoax yang ini juga ada berita yang beredar atau viral gambar ketika seorang bapak atau seorang pria ini sedang memborong mie instan di sebuah pusat perbelanjaan yang katanya dalam narasi yang beredar bahwa si pria ini memborong mie instan karena khawatir persediaan bahan makanan akan menipis ketika misalnya ada isolasi akibat mewabahnya virus corona. Nah, faktanya menurut Kominfo ini juga merupakan disinformasi atau informasi yang tidak benar atau keliru. Nah, dari informasi yang didapatkan dari putri bapak yang tampak di foto ini, ternyata ayahnya memborong atau membeli mie instan dalam jumlah banyak karena sang ayah memiliki usaha sebagai pedagang grosir atau usaha grosir. Nah, ayahnya ini memang setiap hari berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut untuk kemudian dijual kembali di toko miliknya. Itu dia hoax yang kedua dan juga ramai sekali di media sosial dan membuat kepanikan sehingga banyak kemudian orang yang memutuskan untuk datang ke supermarket dan juga berbelanja dalam jumlah banyak. Nah, selanjutnya ada juga hoax yang beredar bahwa katanya biaya tes dan pengobatan pasien COVID-19 ini tidak ditanggung oleh BPJS, bahkan dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang dimana biaya tes ataupun juga perawatan ini ditanggung sepenuhnya seperti misalnya ada Korea Selatan. Itu semua narasi yang ditampilkan dalam pesan yang kemudian disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Tetapi sebenarnya pesan ini menurut Kominfo ini tidak sepenuhnya benar atau keliru karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini telah memastikan bahwa biaya perawatan medis bagi pasien coronavirus ini ditanggung sepenuhnya dari anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan lewat dana khusus. Hal ini juga sudah ditetapkan dari keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107/Menkes/104 tahun 2020 yang mengatakan bahwa tentang penetapan infeksi virus corona sebagai penyakit dapat menimbulkan wabah, dan ini yang harus digarisbawahi adalah penanggulangannya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dana pun juga ini sudah disiapkan untuk menangani ataupun juga menanggulangi hal tersebut sehingga ketika ada pasien maka ongkos tesnya, tes PCR ataupun juga biaya perawatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Dan selanjutnya kita lihat, jadi itu ada informasi yang beredar dan menimbulkan keresahan ataupun juga pertanyaan di masyarakat. Nah, itulah dia
beberapa hoax yang telah di take down oleh dan juga diluruskan faktanya oleh Kemenkominfo. Memang tidak bisa kita hindari dan harus kita akui pemirsa, di saat ada wabah penyakit seperti saat ini, tak hanya kewaspadaan yang diperlukan, tetapi juga yang sangat diperlukan yang lainnya adalah soal rasionalitas. Nah, kenapa begitu? Karena masifnya arus informasi yang beredar ini bisa membawa manfaat sekaligus juga bisa membawa petaka bila kita sebagai penerima informasi tidak mampu menyaringnya dengan baik. Nah, agar Anda tidak terus-menerus menjadi korban hoax, Anda bisa mengenali cara membedakan mana info yang benar dan mana yang bukan. Tidak sulit sebenarnya dan juga tidak repot. Kalau ada yang mengatakan bahwa repot sekali kalau harus mencari klarifikasi, harus membuka lagi atau menggoogling lagi, nah itu sebenarnya tidak repot. Ada beberapa tips simple yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ini adalah biasanya informasi atau sumber media yang menyebarkan hoax ini tidak jelas identitasnya. Jadi tidak jelas bahwa siapa orang yang menulisnya, siapa yang mengirimnya. Bahkan ketika itu berupa screen capture atau tangkapan layar itu juga biasanya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ini yang paling mendasar sebenarnya ciri-cirinya adalah pesan tidak mengandung unsur 5W1H. Ketika orang memberikan informasi atau ini merupakan rilis resmi, tentunya harus ada unsur 5W1H, yaitu what, when, where, who, dan juga why, dan tidak lupa adalah satu hanya adalah how. Ini adalah prinsip dasar yang harusnya ketika ada satu rilis atau ada informasi yang beredar, misalnya mengutip bahwa ini dari satu instansi ataupun juga dari satu media seperti itu, harusnya semua memenuhi unsur 5W1H. Jadi ketika tidak ada unsur 5W1H, patut Anda pertanyakan apakah itu merupakan informasi hoax atau bukan. Berikutnya yang ketiga adalah pihak yang mengirim info ini biasanya meminta untuk pesannya diteruskan atau disebarluaskan. Biasanya di akhirnya atau di awalnya tuh ada kata-kata viralkan atau teruskan jika Anda peduli dan lain-lain. Ketika mereka minta pesannya diteruskan atau disebarluaskan atau diviralkan seperti itu, Anda harus curiga apakah ini memang benar-benar informasi yang benar atau tidak. Karena pada dasarnya kalau misalnya informasi memang benar ya untuk disebarluaskan tanpa harus ada embel-embel meminta untuk disebarluaskan. Dan yang keempat adalah hoax ini biasanya diproduksi untuk menyasar kalangan tertentu. Ada penelitian yang menarik bahwa ternyata hoax ini ternyata lebih laku atau lebih banyak diterima dan dipercaya oleh kalangan perkotaan, tidak untuk di kalangan misalnya di desa seperti itu. Biasanya orang-orang yang di kota ini karena mungkin kesibukan sehingga tidak sempat lagi melakukan fungsi untuk cek dan merecek lagi informasi yang mereka dapatkan. Jadi ketika Anda berpedoman pada 4 cara atau 4 tips untuk mengenali hoax di sekitar Anda, harusnya Anda mulai bisa dengan mudah memfilter apa informasi yang Anda dapatkan melalui telepon genggam Anda atau telepon pintar Anda. Selanjutnya, kalau kita lihat memang urusan sebar menyebar hoax ini tidak bisa dianggap remeh karena dampak sampingnya ini sangat berbahaya. Karena itu pun polisi dilibatkan untuk menangkal virus-virus hoax yang menimbulkan keresahan dan juga memancing kepanikan masyarakat. Terutama juga terkait dengan mewabahnya virus corona. Kalau kita lihat pernyataan terakhir dari Menkominfo, Johnny G. Plate, ini mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menangani hoax virus corona. Dan ini bukan hanya epidemi tetapi menjadi persoalan global. Indonesia juga bukan hanya Indonesia saja yang banyak muncul hoax terkait dengan wabah virus corona, tetapi di negara lain. Bahkan beberapa negara juga sudah melakukan aksi ataupun juga menegaskan sanksi hukum secara tegas ini terkait dengan penyebaran hoax. Misalnya ada Iran yang menangkap 24 orang terkait dengan penyebaran hoax. Lantas juga Singapura yang mereka memberikan sanksi yang begitu tegas kepada para penyebar dan juga pemproduksi hoax. Dan Johnny G. Plate juga mengatakan bahwa cara produksi hoax ini tidak menguntungkan karena ada sanksi pidana. Ini yang tidak bisa dilupakan bahwa kalau kita bicara soal hoax, lagi-lagi atau terus diingatkan bahwa sanksi hukum ini sudah jelas diatur di undang-undang ataupun aturan perundang-undangan kita. Tak hanya untuk yang memproduksi tetapi bagi yang menyebarluaskan ini juga bisa terkena sanksi hukum di sini. Kita ingat ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 di mana di pasal 45A ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ini maka akan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi
tidak bisa macam-macam dan tidak bisa kita anggap remeh seperti itu. Dan memang sebelum terlambat pemirsa, maka kita harus stop hoax. Ini dimulai dari diri kita sendiri dengan kita menyaring dulu informasi yang kita dapatkan sebelum Anda kemudian men-sharingnya ke orang lain. Nah, jangan hanya bisa menggunakan ponsel pintar sementara kita sebagai penggunanya tidak ikut pintar dan bijak untuk memanfaatkan teknologi. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Marvin, silahkan. Ami Arini, terima kasih untuk pemaparannya.